Shalom, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Andre Saleh. Kali ini saya jumpai saudara-saudara bukan dalam bentuk khotbah, tapi saya memberikan satu tanggapan tentang pro dan kontra dari KKR Philip Mantova yang dilakukan di lapangan Polda NTT tanggal 16 Juni kemarin. Ada begitu banyak orang-orang yang WA saya dan bertanya, baik orang Katolik, orang dari kalangan Injili, dan juga orang-orang dari kalangan karismatik. Saya sendiri adalah pendeta yang melayani di denominasi atau sinode karismatik, yakni GBI. Nah, ada sebuah kejadian yang cukup mengganggu atau membuat saudara-saudara kita dari denominasi Injili seperti Gereja Masehi Injili Timur Gemit yang merasa tersinggung, bahkan juga beberapa pendeta dari Reform yang memberikan komentar di YouTube karena terkait pembaptisan ulang yang dilakukan pada malam KKR tersebut tanggal 16 Juni yang kemarin. Nah, saya sendiri ingin memberikan tanggapan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang yang belajar teologi, maka saya harus berani untuk menyampaikan apa yang menjadi doktrin, apa yang menjadi pegangan atau landasan teologi dari orang-orang karismatik atau hamba-hamba Tuhan karismatik. Memang kita melihat di media sosial jarang sekali pendeta karismatik yang selalu memberikan apologetika atau pembelaan iman Kristen. Saya sendiri adalah pendeta karismatik yang jarang sekali memberikan tanggapan apologetika, tapi kali ini saya ingin memberikan sedikit tanggapan dan juga menjelaskan apa sih alasan orang-orang karismatik tetap berpegang kepada yang namanya baptisan selam. Kemudian juga mereka merasa dan mereka berkata bahwa baptisan yang sebenarnya bukanlah baptisan yang dilakukan dengan cara percik, tetapi baptisan yang dilakukan dengan cara yang selam. Yang pertama, saya mulai saudara-saudara. Orang-orang dari kaum Injili atau dari kaum Reform, mereka sendiri adalah orang-orang yang punya landasan teologi tentang baptisan percik atau yang dilakukan pada baptisan anak. Tidak menutup kemungkinan pun juga orang yang dewasa itu dibaptis dengan cara percik. Sebab teman saya sendiri ketika dia berpindah dari agama seberang dan masuk menjadi seorang Kristen, dia sudah dewasa, bahkan sudah mau menikah. Dia sendiri dilakukan atau dibaptis dengan cara yang namanya percik. Landasan teologi daripada gereja-gereja yang berhaluan Injili dan Reform adalah berdasarkan covenant teologi atau teologi perjanjian. Itu ayatnya di Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Nah, landasan teologi ini saudara-saudara itu berdasarkan dari Kejadian 17 ayat yang ke-7, yakni perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, bahkan juga perjanjian antara Abraham dengan Allah. Nah, sebuah janji akan sah ketika ada yang namanya materai. Nah, Tuhan berjanji memberkati Abraham, keturunannya akan diberkati seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi ada bagian juga yang Abraham harus melakukan, yakni materainya dengan cara menyunatkan anaknya Ishak pada hari yang ke-8. Nah, ini sebuah perintah yang mau tidak mau harus dilakukan. Sebab kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan hampir membunuh Musa karena Musa lalai untuk menyunatkan anaknya. Nah, ini yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang berhaluan Injili dan Reform, karena ketika mereka berpegang kepada covenant teologi ini, karena mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa iman yang ada dari orang tua atau iman dari Abraham itu mewakili iman daripada anaknya yang disunatkan. Nah, ini sesuatu yang dipegang sehingga orang-orang dari kaum Injili dan juga Reform, mereka mutlak tidak boleh lagi mereka yang sudah dibaptis secara percik dalam nama Allah Tritunggal itu tidak boleh lagi dibaptis secara selam. Baptisan yang kita tahu yang sah salah satunya adalah dengan sarana air. Tetapi formulanya yang dianggap sesuai dengan Alkitab adalah menggunakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu dari gereja-gereja yang berhaluan Injili dan juga Reform.
Nah, sedangkan orang-orang dari Pentakosta karismatik, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Alasannya saya kasih yang pertama, yakni orang-orang atau anak-anak yang dibaptis, mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang belum mengerti apa itu dosa. Anak kecil itu belum tahu apa itu dosa. Bahkan mereka tidak bisa mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa. Sehingga ketika mereka dibaptis pada waktu kecil, itu dianggap bahwa mereka itu belum dibaptis atau tidak sah. Kenapa? Karena salah satu pegangan dari orang-orang Pentakosta dan karismatik adalah karena mereka belum mengerti. Nah, ketika mereka dari gereja-gereja yang non-karismatik Pentakosta pindah ke gereja Pentakosta dan karismatik, maka itu perlu untuk yang namanya dilakukan. Karena alasan yang pertama tadi adalah mereka belum mengerti ketika mereka dibaptis secara percik masih kecil. Kemudian alasan yang kedua, dan ini pun juga adalah alasan ataupun juga materi yang saya selalu ajarkan di gereja saya ketika mau membaptiskan orang. Kenapa? Karena berdasarkan Covenant Theology itu, orang-orang dari haluan Injili dan Reform berpegang. Tapi sebagai hamba Tuhan karismatik, saya menjelaskan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Betul, itu sesuatu yang alkitabiah. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang atau seorang bapak atau seorang ibu mempersembahkan anaknya atau menyerahkan anaknya untuk dibaptis, kalau kita berpegang kepada yang namanya Covenant Theology, menurut saya ini sesuatu yang tidak mutlak akan mau dipercaya oleh orang-orang karismatik. Sebab apa? Sebab kalau ayahnya atau ibunya seorang pemabuk, orang yang tidak pernah ke gereja, seorang yang fasik, seorang yang berdosa, bagaimana iman daripada orang tuanya bisa mewakili iman daripada anaknya? Memang dari kalangan Injili dan Reform berkata bahwa ketika mereka besar, maka mereka itu akan mengikuti katekisasi CD, sehingga mereka diingatkan kembali tentang pengakuan dari orang tua mereka, bagaimana mereka diserahkan dan dibaptis pada waktu itu. Dan mereka sendiri mengambil keputusan bahwa mereka harus hidup benar, bahkan menjadi pengikut Kristus, bahkan juga menjadi orang-orang yang siap untuk memberitakan Injil. Nah, itu pegangan yang kedua. Dan orang karismatik, mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak betul, sehingga mereka ngotot untuk mempertahankan bahwa orang yang sudah dewasa lah yang harus dibaptis. Di GBI sendiri kurang lebih usia 12 tahun ke atas, atau ada di gereja-gereja Pentakosta karismatik yang lain biasanya 17 tahun ke atas. Nah, ini menjadi yang namanya pegangan dari orang-orang Pentakosta karismatik. Kemudian orang karismatik menafsirkan kata baptiso itu mutlak, yakni ditenggelamkan. Padahal menurut saya sebagai hamba Tuhan karismatik, kata baptiso itu dari akar kata bapto. Nah, kata bapto ini saudara punya grammar yang sangat banyak sekali. Itu bisa mencelupkan, bisa dituang, bisa dibersihkan, bisa dibasuh, bahkan juga bisa dicelup dan bisa juga ditenggelamkan. Nah, orang-orang dari kaum Injili dan Reform sendiri, mereka tidak memprotes orang-orang yang dibaptis secara selam. Kalau mereka itu dari agama yang seberang, bukan dari Kristen. Jadi ini sesuatu yang kita perlu terbuka. Dan dalam hal ini ketika saya menyampaikan pesan ini, saya sendiri adalah hamba Tuhan yang tidak pernah memaksakan seseorang untuk dibaptis secara selam. Di gereja saya jelas bahwa orang yang mau dibaptis karena dia bergereja, maka dia harus mengikuti pengajaran kurang lebih 2-3 kali. Dan ketika saya menjelaskan dari Covenant Theology sampai kepada doktrin daripada Pentakosta dan karismatik, ketika dia mau menerima, puji Tuhan. Tapi kalau dia belum mau menerima, dia masih bergumul, saya tidak akan melanjutkan. Sebab saya tidak mau orang dibaptis dengan cara ikut-ikutan. Dia harus benar-benar mengaku bahwa dia orang berdosa, dia benar-benar menyadari bahwa dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan menjadi pengikut Kristus, barulah dia akan sepakat untuk mau dibimbing dan juga mau dibaptis.
Kalau kita belajar Alkitab, kita harus berkata dengan jujur bahwa orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang tidak dibaptis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Markus 16 ayat yang ke-16 berkata demikian. Tapi saya mau berkata, kadang-kadang memang perdebatannya tentang cara. Nah, kalau kita sudah sampai di tahap ini, maka saya sebagai pendeta karismatik mengambil sikap atau posisi bahwa kita harus sepakat untuk sepakat, dan kita pun juga harus sepakat untuk tidak sepakat. Saya menghargai doktrin kekristenan apapun, karena kita tahu sendiri dan kita belajar bahwa ada 5 pilar tentang doktrin kekristenan. Doktrin tentang Allah, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang Alkitab, dan juga doktrin tentang keselamatan. Ini poin yang pertama yang saya jelaskan kepada kita semua. Yang kedua, saudara-saudara, ini yang mau saya tanggapi, yakni ketika KKR dilakukan selesai, maka orang-orang melakukan yang namanya pembaptisan, atau ada banyak orang yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Dan ada banyak orang di media sosial bahkan bertanya kepada saya, apakah betul itu Alkitabiah atau tidak? Nah, saya sudah jelaskan yang pertama di poin yang pertama tadi, dan saya akan beralih ke poin yang kedua. Yang saya lihat sebenarnya bukan dalam hal dibaptis. Saudara-saudara, kalau kita membaca atau mengingat tentang amanat agung, Matius pasal 28 ayat 19-20, di situ ada 4 poin. Poin yang pertama adalah pergilah. Poin yang kedua adalah baptislah. Poin yang ketiga ajarlah. Dan poin yang keempat, Tuhan berjanji menyertai kita. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah tentang penyesatan atau kesesatan yang dilakukan oleh Philip Mantova. Apa itu, saudara-saudara? Kesesatannya adalah dia selalu berkata bahwa dia dibawa Tuhan ke neraka. Saudara bisa simak video-videonya ada di YouTube. Bahkan dia selalu melakukan yang namanya pelayanan, mungkin KKR atau apapun, selalu temanya adalah trip to hell, atau pergi ke neraka, atau dibawa Tuhan ke neraka. Nah, ada orang-orang yang begitu bangga ketika orang-orang dibaptis. Tapi ingat, saudara-saudara, kekristenan bukan hanya sampai saja dibaptis. Sebab ada banyak orang yang ketika sudah dibaptis, dan saya mau jujur bahwa orang-orang di kalangan Pentakosta karismatik pun juga, ketika mereka dibaptis secara salah, mereka keluar dari air, mereka hidup seperti kehidupan yang lama mereka. Tidak semua, tapi ada yang seperti demikian. Itu penyebabnya atau faktornya mungkin karena ikut-ikutan. Jadi saya sebagai pendeta karismatik tidak berbangga ketika orang dibaptis. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi menurut saya tidak hanya sampai di situ. Sebab apa? Ketika orang selesai dibaptis, maka dia harus dimuridkan. Nah, pertanyaannya, ketika seseorang dimuridkan, apa bahan pengajaran yang dia pakai? Nah, kalau saudara-saudara belajar dari khotbah atau ajarannya Philip Mantova, dia berkata bahwa dia pergi ke neraka. Bayangkan saudara, dia pergi ke neraka dan bisa balik kembali ke Surabaya. Siapa orang di Alkitab, kalau saudara belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang pernah pergi ke neraka dan bisa kembali? Saya kasih data, saudara-saudara. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-23, ada orang kaya yang ketika dia mati, dia berbicara kepada Lazarus untuk meminta supaya Lazarus itu bisa memberikan setetes air kepada dia untuk dia minum karena dia haus. Tapi Alkitab mencatat dia menderita di neraka, bahkan dia tidak balik kembali lagi ke dunia. Bahkan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10, neraka itu adalah tempat tinggal dari iblis, nabi palsu, orang-orang yang tidak percaya, antikris. Nah, bagaimana Philip Mantova berkata bahwa dia pergi ke neraka dan bisa kembali lagi ke Surabaya atau kembali lagi ke Indonesia? Yang pergi ke neraka, saudara-saudara, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika dia pergi ke neraka, dia itu membuktikan bahwa dia sudah menang dan dia mengalahkan maut. Sehingga orang benar, orang percaya, orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi akan hidup di neraka. Tapi mereka sudah mutlak ditebus dan mereka memiliki kerajaan sorga dalam kehidupan mereka. Nah, ini sesuatu yang bertabrakan dengan doktrin Alkitab.
Saya sudah jelaskan tadi ada 5 doktrin kekristenan, dan apa yang disampaikan oleh Philip Mantova itu benar-benar sesat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Saya baca buat saudara Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Daud telah bernubuat tentang Mesias, tentang Kristus, bahwa dia adalah satu-satunya pribadi yang ketika turun ke dunia orang mati atau ke neraka, dia itu yang namanya tidak mengalami kebinasaan. Selain itu, semua orang yang pergi ke neraka mutlak akan dihukum dan mati di sana. Jadi, saudara-saudara, jadilah orang Kristen, jadilah orang yang menjadi pengikut Kristus, hamba Tuhan, yang sedikit kritis. Saudara jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang secara penampilan luar, mereka punya pelayanan itu dibungkus dengan atribut-atribut kekristenan. Tapi sebenarnya kontennya saudara itu berbahaya. Jadi saya yakin kalau pendetanya pergi ke neraka dan bisa balik ke dunia, ke bumi ini atau ke Indonesia atau ke Surabaya, maka pasti jemaatnya juga pasti akan memegang doktrin itu. Pasti mereka juga mengaku bahwa mereka pun juga pergi ke neraka dan bisa kembali, entah ke Kupang, NTT atau kemanapun juga. Kalau Philip Mantova betul-betul berkata demikian, maka dia harus berani membackup perkataannya atau kesaksiannya dengan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah mutlak menjadi kompas, menjadi penguji, menjadi manual book bagi orang Kristen. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ajarkan, bahkan pengalaman pribadi sekalipun, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Sebab Alkitab sudah dikanonisasi, sehingga tidak ada satu orang pun yang memberikan pewahyuan yang baru, bahkan ajaran yang baru, kesaksian yang baru, dan itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau saya dan saudara mau jujur, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12. Rasul Paulus sendiri, dia berkata bahwa entah dia atau entah siapa yang dibawa ke sorga 14 tahun yang lalu. Saudara lihat, Rasul Paulus aja yang pernah dibawa ke sorga, dia tidak berani berkata bahwa dia itu secara mutlak atau benar-benar dibawa ke sorga. Dia berkata entah itu siapa, dan dia berkata jujur seperti demikian. Dan kalau saudara baca, dia bergumul tentang Tuhan, tentang penyakit yang dihadapi. Bahkan dia berdoa sudah sampai 3 kali tetapi sakitnya tidak sembuh. Justru Tuhan katakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sehingga Paulus berkata, dia lebih suka bermegah dalam apa saudara-saudara? Dalam dia punya kelemahan. Orang sehebat Rasul Paulus saja, dibawa Tuhan ke surga aja tidak berani memberikan kesaksian. Kalau saudara baca konteks Korintus, ada begitu banyak orang yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Bahkan mereka pun juga memfitnah dia hamba Tuhan yang mencari uang ketika melayani di Korintus. Nah, dia memberikan kesaksian dalam 2 Korintus 12 bukan karena dia ingin menyombongkan diri, tetapi dia terpaksa memberikan kesaksian karena orang-orang meragukan kerasulannya, bahkan mereka memfitnah dia. Kalau saudara belajar teologi, maka saudara akan tahu 2 argumentasi. Yang pertama, ada argumentasi yang tidak perlu kita bantah. Contohnya, Paulus berkata kepada anak rohaninya yang menjadi gembala muda di Efesus, Timotius. Paulus bilang begini, kalau ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tidak usah engkau protes. Cukup jadi teladan saja dari perkataan dan seterusnya. Tapi ada argumentasi-argumentasi yang saya dan saudara harus berbicara. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus berani untuk mengklarifikasi. Saya sendiri kalau ada khotbah-khotbah saya yang ditentang atau diprotes oleh orang lain, saya harus berani untuk menanggapinya, entah itu diterima atau tidak, tapi harus berani untuk memberikan. Sebab kita jangan jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi pendeta yang pengecut. Kita berani menyuarakan dengan percaya, dengan radikal, dengan fasih lidah berbicara, tapi ketika diprotes kita tidak mau rendah hati untuk mengklarifikasi. Kita semua bisa salah, saudara. Bisa salah, bahkan bisa sesat. Kalau saudara-saudara baca di Matius pasal 24 ayat 24 sampai 26, Alkitab mencatat orang benar pun juga mereka itu hampir-hampir bisa disesatkan. Kenapa? Karena kita semua ini rentan dengan kejatuhan. Kita semua ini rentan dengan yang namanya kesesatan.
Ya, jadi saya bikin video ini jangan ada jemaat dari Philip Mantova atau fans-fans dari Philip Mantova yang berkata pendeta Andre iri hati. Tidak, saudara-saudara. Philip Mantova manusia biasa, saya pun juga manusia biasa. Paulus manusia biasa. Yang hebat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya mau berkata, yang saya soroti bukan hal baptisan. Karena posisi saya jelas, saya di pendeta karismatik, maka saya mengajarkan atau melakukan baptisan secara salam. Tapi yang saya tidak setuju adalah Philip Mantova dibawa ke neraka dan bisa kembali ke Surabaya. Itu sebuah kesesatan. Saudara-saudara jangan percaya, karena itu tidak alkitabiah. Apa yang kita katakan, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Demikian tanggapan dari saya. Saudara yang diberkati, bisa like, bisa komen, bisa subscribe, bahkan juga bisa bagikan video ini. Tuhan memberkati.